Baik, kita mulai Bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar bab muamalah yang berkaitan dengan harta. Kita akan bahas pada pagi hari ini tentang al-luqatah wal lakir, tentang barang temuan dan anak kecil yang ditemukan. Tentang barang temuan dan anak kecil yang ditemukan terlantar, apakah di depan masjid atau di jalanan. Bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah dua ini kita akan bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, makna luqatah lughatan wastilahan. Apa itu definisinya luqatah? Luqatah secara bahasa, kata pengarang kitab ini, asyai'ul malqut, suatu barang yang dipungut. Wa hiya ismu syai' alladhi tajiduhu mulqan fatakhudhahu. Setiap barang yang engkau dapatkan tergeletak maka engkau mengambilnya, itulah yang disebut dengan luqatah. Ini makna secara bahasa. Setiap barang kalau dia tergeletak dan antum ambil, itu namanya luqatah, barang temuan. Wa fi syar'i, adapun secara makna istilah, luqatah adalah akhdhu malin muhtaramin min madiya'atin, mengambil harta yang bernilai. Nah, ini digaris bawahi, ikhwat. Luqatah itu kita ambil barang yang kita temukan dan barang itu bernilai. Min madiya'atin, yang kita ambil tersebut supaya tidak terbuang sia-sia. Artinya jangan sampai barang itu terbuang sia-sia kalau kita tidak mengambilnya. Dalam rangka apa? Untuk menjaganya, liyahfadhahu. Yang kedua, liyamtalikahu ba'da ta'rif, dan kita boleh memilikinya setelah mengumumkannya selama 1 tahun. Itu definisi luqatah. Kita ambil barang yang bernilai, yang tergeletak ya, yang kita nggak tahu siapa pemiliknya. Nah, ini harus diluruskan nih, wah. Kadang ada ya seseorang yang dia nggak bisa membedakan mana luqatah, mana bukan luqatah. Ada mangga jatuh di jalanan, tapi antum tahu ini pemiliknya yang punya rumah itu karena dia yang ada pohon mangganya. Ya, sering kan antum jalan gitu ya, jalan di depan perumahan mungkin ada mangga jatuh. Ya, apakah mangga itu luqatah? Bukan. Karena kenapa? Kita tahu ada pemiliknya ini. Ya, karena ada pohonnya besar, ya itu pasti jatuh dari pohon tersebut. Nah, kalau kita tahu pemiliknya, maka itu bukan luqatah, bukan barang temuan. Barang temuan itu barang yang tergeletak dan kita nggak tahu siapa pemiliknya.
Kalau kita sudah tahu siapa pemiliknya, maka itu bukan lagi luqatah barang temuan. Ya. Nah, ini harus dibedakan nih, ya. Jadi luqatah secara syariat mengambil barang yang bernilai agar tidak terbuang secara sia-sia dalam rangka menjaganya atau memilikinya setelah mengumumkannya selama 1 tahun. Ini definisi luqatah secara syariat. Perlu kita bedakan nih, harta yang ditemukan di atas atau di dalam perut bumi itu ada 3 macam. Harta yang ditemukan di permukaan bumi ada 3 macam. Yang pertama, harta tersebut, harta itu memiliki tanda-tanda peninggalan masa jahiliyah. Nah, ini disebut dengan rikas. Kalau rikas dikenai zakat 1/5. 1/5 bahasa saya 20% atau 20%. Nah, ini yang pertama ya, Pak. Antum lagi gali tanah, kemudian nemu ya 1 peti emas yang ternyata emas itu adalah ada tandanya dia peninggalan masa sebelum Islam, atau yang kita sebut sekarang dengan harta korun. Karena korun dulu kan hartanya banyak, kemudian ditenggelamkan. Maka kalau ada orang gali nemu itu sebagian hartanya korun dulu yang ditenggelamkan, maka dia namanya rikas. Ini dibahas oleh para ulama fikih. Kalau dia nemuin harta rikas ini, dia cukup keluarkan 1/5 zakatnya, sisanya buat dia semua. Ya. Jadi ketika dia temukan, udah dia keluarin aja zakatnya 1/5 dari yang dia temukan. Setelah itu sisanya milik dia. Ya. Nah, ini kalau harta itu memiliki tanda-tanda peninggalan masa jahiliyah. Masa jahiliyah itu masa sebelum Islam datang. Ya, tandanya kan uang-uang koin emas gitu. Ya, itu yang pertama. Kalau harta itu kita temukan dan dia ada tanda peninggalan masa jahiliyah. Yang kedua, harta itu ketika ditemukan tidak memiliki tanda-tanda peninggalan masa jahiliyah. Nah, harta yang dia nggak ada tanda-tanda bahwa itu hartanya korun, peninggalan masa jahiliyah, maka ini dibagi 2 oleh ulama. Hanya ada 3 ada sebut tadi. Yang pertama, harta itu ditemukan di tempat atau jalan ya,
yang tidak berpenduduk. Yang tidak berpenduduk. Ya, artinya di sekelilingnya nggak ada penduduk, tapi kita temuin barang itu atau harta itu. Nah, kalau yang seperti ini disebut dengan kanzun. Kalau kanzun boleh langsung kita ambil dan kita miliki dan tidak ada zakatnya. Ya, kalau kanzun langsung kita miliki boleh tanpa diumumkan pun, karena kita temukannya di mana? Di tanah atau di jalan yang nggak ada penduduknya sekelilingnya. Maka boleh langsung dimiliki atau dikonsumsi dan tidak ada zakatnya. Ini yang kedua ya. Yang pertama harta yang nggak ada tanda peninggalan masa jahiliyah. Yang kedua ini yang jadi pembahasan kita ya Pak. Harta itu ditemukan. Boleh nggak langsung disembelih? Boleh. Tapi tetap sambil diumumkan selama 1 tahun. Ya, disembelih, ya, dimakan dagingnya, tetap diumumin. Kalau ada yang datang, ya kita ganti gitu. Ya, jadi bukan berarti langsung dimakan aja nggak diumumin, ya, tetap diumumin nih, Pak. Ya, karena kalau kita ngerawat kan susah kan, ngasih makannya, ya, ngasih minumnya, mungkin kerepotan. Maka kalau orang itu nggak mau repot, udah sembelih, dimakan, nanti sambil mengumumkan kalau ada yang datang, ya dombanya sudah saya makan, saya ganti aja. Ya, maka itu diperbolehkan. Ya. Nah, makanya di sini, lihat masalah ats-tsaniyah aqsamul luqatah, macam-macam barang temuan. Ini penting ikhwan. Barang temuan tidak semuanya berharga. Ada barang temuan yang enggak berharga, ya. Maka di sini ada 3 macam barang temuan. Yang pertama, ma la tattabi'uhu himmatun nas. Barang temuan itu yang manusia kebanyakan kalau menemukan barang itu mereka enggak akan nyari. Nah, ini jenis barang temuan yang pertama, ya. Ada barang yang kita temukan yang kalau barang itu kita langsung ambil, nggak ada orang yang akan nyari lagi gitu. Ya, contohnya apa? Pak Haji nemuin permen 1 di jalanan. Kira-kira akan ada yang nyari nggak? Nggak ada. Atau nemuin gorengan 1 di jalanan, ya. Atau nemuin apa lagi yang dia manusia tuh nggak akan nyari lagi gitu. Nah, jenis yang pertama ini, ya, di sini disebutkan ya seperti cemeti, ya, atau mungkin sepotong roti, atau mungkin 1 buah jeruk, ya, atau mungkin tongkat. Yang ini kalau kita ambil, orang yang memiliki nggak akan nyari gitu. Nggak tahu kalau uang kira-kira berapa? 2.000 ya? 2.000 masih ada yang nyari nggak kalau gitu? Hah? Kita ukurannya adat istiadat kita. 2.000 kayaknya nggak ada yang nyari ya. 5.000 ada yang nyari lagi nggak? 5.000 kita temuin, kira-kira kebanyakan orang masih nyari nggak kalau 5.000 itu hilang? Hah? Masih? Ya, berarti ukurannya 2.000 perak ya. Ya. Maka kalau uang itu kita temukan dan orang yang hilang itu kayaknya nggak bakal nyari lagi, nah itu boleh langsung kita pakai itu. Ya, ini jenis luqatah yang pertama. Ya. Barang yang ditemukan itu tidak berharga. Artinya tidak berharga itu orang itu hilangkan barang itu dia nggak akan nyari gitu.
Tapi ini ukurannya bukan dilihat dari dia orang kaya ya wajar lah nggak nyari, bukan. Ukurannya menurut kebanyakan adat istiadat di negeri tersebut. Itu ukurannya, ya. Orang itu nggak akan nyari lagi. Antum beli jeruk, jeruknya jatuh satu di jalanan. Kira-kira antum nyari lagi nggak? Menurut kebanyakan orang dia akan nyari lagi nggak? Satu jeruk jatuh? Enggak kan? Nah, makanya kalau jenis yang pertama ini dia boleh langsung diambil, dimakan atau dijual. Ya, karena orang nggak akan nyari lagi. Ini macam-macam barang temuan. Yang pertama tadi barang temuan yang manusia tidak akan mencarinya. Ya, seperti apa tadi? Sepotong roti, ya. Atau tadi satu buah jeruk, atau tadi satu permen, ya. Atau mungkin uang 2.000-an, 1.000-an, ya. Itu orang kalau kehilangan itu nggak akan nyari lagi. Maka kalau kita temukan itu, maka boleh langsung diambil itu, ya. Bahkan boleh langsung dimakan. Kalau tadi satu buah jeruk, ya. Tapi ingat ya, bukan depan pohon tetangga jeruknya, ya. Kalau jelas itu depannya pohon tetangga ya nggak boleh, karena kita tahu pemiliknya. Ini jatuh di jalan, ya. Maka boleh kita langsung ambil dan jadi milik kita, karena kebanyakan orang itu nggak akan nyari gitu. Nah, ini jenis barang temuan yang pertama, ya. Berarti boleh langsung dikonsumsi. Yang kedua, ma yamtani'u binafsihi min sigharis sibai wa ghairiha. Yang ditemukan adalah hewan yang dia bisa melindungi dirinya sendiri dari hewan buas yang kecil. Contohnya apa? Unta, kuda, sapi, bigol. Bigol ini nggak ada ya di negeri kita. Ada nggak bigol? Bigol itu kuda kawin sama keledai. Anaknya disebut bigol. Ya, nggak tahu kalau di Indonesia apa hasil perkawinan kuda dan keledai. Ada nggak di Indonesia? Hah? Ada di Taman Safari apa? Nggak ada ya. Nah, itu namanya bigol ya, hasil perkawinan kuda dan keledai. Kalau ini yang ditemukan, maka diharamkan untuk memungutnya, ngambil, nggak boleh, harus dibiarin. Kalau antum nemu kuda tersesat, ya, maka kuda itu nggak boleh diambil, biarkan dia cari makan sendiri, karena dia bisa melindungi dirinya dari binatang buas yang kecil, ya. Nah, ini jenis yang kedua. Seperti unta tadi ya, kata Rasulullah, apa urusannya denganmu, ya? Unta itu biarkan dia bisa mencari makan sendiri dan bertahan hidup, ya. Yang kedua, barang temuan yang bisa melindungi dirinya sendiri dari binatang buas yang kecil. Contohnya tadi unta, kuda, sapi. Nah, jadi kalau antum nemuin sapi yang tersesat tiba-tiba di depan rumah antum,
nggak boleh diambil, biarin aja dia, ya, karena dia bisa melindungi dirinya sendiri dari binatang buas kecil dan dia bisa cari makan sendiri, ya. Yang ketiga, macam-macam barang temuan yang ketiga. Nah ini baru ma yajuzu iltiqatuhu wa yalzamuhu ta'rifu. Barang temuan yang boleh kita ambil dan harus kita umumkan selama 1 tahun. Boleh kita ambil dan wajib diumumkan selama 1 tahun. Ini seperti tadi contohnya emas, atau sekarang mungkin duit rupiah, ya. Kalau dia di atas 2000 tadi ya, pasti masih ada yang nyari, ya. Atau yang dia temukan barang-barang berharga elektronik seperti apa? HP, laptop, ya, charger mungkin, ya. Kalau charger jatuh di tengah jalan masih ada yang nyari nggak? Ya, masih. Apalagi chargernya charger iPhone, ya Allah. iPhone kan chargernya aja udah mahal, ya. Maka pasti masih ada yang nyari, ya. Taib, ini macam-macam barang temuan. Ada 3 ya. Ada yang memang dia nggak terlalu berharga, yang orang kalau kehilangan itu nggak akan nyari lagi gitu. Nah kalau yang pertama tadi langsung boleh kita pakai, kita gunakan. Yang kedua itu jenis barang temuan yang dia justru nggak boleh kita ambil, biarkan dia. Ya tadi contohnya unta, kuda, sapi, ya. Yang ketiga baru yang boleh kita ambil tapi kita wajib mengumumkannya selama 1 tahun. Kalau ternyata ya diumumkan selama 1 tahun nggak ada yang datang, maka boleh kita memilikinya. Nah ini 3 macam barang temuan, ya. Lanjut masalah ats-tsalitsah, masalah yang ketiga. Ba'dul ahkami al-muta'alliqati biha. Beberapa hukum yang berkaitan dengan barang temuan. Yang pertama, nah ini huwa idza kana al-mal di tempat atau di tanah atau jalan yang berpenduduk. Ini yang jadi pembahasan kita. Ini disebut luqatah. Luqatah atau barang temuan. Nah, ini yang jadi pembahasan kita, ya. Kalau barang temuan nggak boleh langsung dimiliki kecuali diumumkan selama 1 tahun. 1 tahunnya pun 1 tahun hijriyah, bukan 1 tahun masehi. Jadi kalau kita nemuin suatu barang yang berharga, emas, perak, HP, laptop, ya, barang-barang elektronik, ya, yang berharga, ya. Karena tidak semua barang temuan itu kan berharga. Maka kita akan bahas nanti macam-macam barang temuan. Kalau barang temuan itu berharga, maka nggak boleh kita konsumsi langsung atau kita miliki kecuali tadi setelah diumumkan selama 1 tahun. 1 tahun hijriyah, ya. Nah ini ya 3 macam harta atau barang yang kita temukan di permukaan bumi ini. Baik, kita lanjut tentang hukmuha wa adillatuha. Hukum mengambil barang temuan
dan dalil-dalil disyariatkannya. Apa hukumnya ikhwah? Mengambil barang temuan, hukum asalnya boleh. Di situ nggak dituliskan hukum ya, tapi hukum asalnya antum tambahkan adalah mubah, boleh. Ya, namun ketika antum ditanya mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama, mengambil barang temuan itu atau kita tinggalkan saja? Pak Haji nemu koper, isinya 50 juta, mendingan diambil atau dibiarin? Mana yang lebih utama? Yang lebih utama diambil atau dibiarin? Boleh ditinggal. Uangnya diambil. Ya. Nah, kalau ditanya mana yang lebih utama, kalau kita nemu barang berharga, kita ambil atau kita biarkan saja? Nah, maka dirinci oleh ulama. Yang pertama, kalau orang yang menemukan itu dia merasa dirinya mampu untuk menjaga dan mengumumkan barang itu selama 1 tahun, maka sangat dianjurkan dia mengambilnya. Ini yang pertama ya. Kalau dia yakin dirinya memang bisa menjaga barang tersebut, kemudian dia mampu untuk umumkan selama 1 tahun, maka dia dianjurkan ngambil barang tersebut. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata dia meyakini dirinya nggak akan mampu, apalagi ngumumin 1 tahun kan susah. Ya, walaupun kita punya media sosial sekarang ya, tapi tetap aja susah kalau kita harus jaga barang itu dan umumkan selama 1 tahun. Bahkan sebagian ulama ada yang berijtihad 1 bulan pertama diumumkan setiap hari, 1 bulan keduanya baru ya tidak harus setiap hari ya. Maka kan berat, harus diumumin terus menerus sampai 1 tahun. Kalau dia merasa nggak mampu melakukan itu, maka lebih baik dia biarkan barang tersebut. Ya. Kalau Pak Haji mampu ya ngumumin 1 tahun. Kalau anak jujur ya, anak kalau ada duit tergeletak 100.000, anak biarkan. Anak nggak kayaknya nggak mampu kalau harus ngumumin 1 tahun, ya. Ya. Tapi kalau duitnya 1 koper mungkin beda lagi, gitu. Ya. Tapi kalau 100.000 ya 50.000 anak biarkan karena khawatir ya nggak mampu mengumumkannya selama 1 tahun ya. Baik, ini berkaitan dengan hukumnya. Kemudian dalil-dalil ya yang disyariatkan, dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya tentang barang temuan ini. Dalil yang jadi ketetapan yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya dari sahabat Zaid ibnu Khalid al-Juhani. Rasulullah SAW ditanya tentang barang temuan berupa emas atau perak. Kemudian Rasulullah jawab, "I'rif wika'aha wa ifasaha." Kamu kenali itu tali pengikatnya dan kantongnya. Jadi kalau di zaman Rasulullah dulu kan uang dinar dan perak itu disimpannya dalam kain gitu ya. Ya, kemudian diikat pakai tali. Ya. Makanya kata Rasulullah, kenali. Apa yang dikenalinya? Tali pengikatnya dan juga kantongnya. Summa arifha sanatan. Kemudian engkau umumkan selama 1 tahun.
Fa in lam ta'rif fastakfiha. Kalau ternyata nggak ada yang merasa punya barang tersebut, maka engkau berhak memilikinya dan bagimu itu adalah titipan. Fa in jaa talibuha yauman, tapi kalau ternyata setelah 1 tahun ada orang yang dia ketika ditanya gimana ciri-cirinya, ternyata betul yang dia sebutkan, berarti milik dia, maka kamu harus serahkan lagi kepada orang tersebut. Jadi gini bapak-bapak, kalau kita nemuin sesuatu tadi ya, apakah uang ya, uang dalam kantong ya, kantong yang biasa dikasih sama bank misalnya ya, isinya 10 juta. Ketika kita temukan itu, kita umumkan selama 1 tahun, nggak ada tuh yang ngaku punya barang itu 10 juta itu. Tiba-tiba setelah 1 tahun, kan harusnya itu memang sudah jadi milik kita ya. Tapi setelah 1 tahun ada yang datang, ya, saya kehilangan uang ya, di dalam sebuah kantong isinya 10 juta. Nah, suruh dia sebutkan bagaimana ciri-ciri kantongnya. Kalau dia ternyata bisa nyebutin ciri-ciri kantong tersebut, maka wajib kita mengembalikannya. Kalau sudah dipakai gimana? Tetap kita ganti. Kalau memang dia pengen pengembaliannya utuh, kecuali kita katakan ya sudah 1 tahun ya, akhirnya sudah saya pakai setengahnya ya. Kalau dia katakan ya udah nggak apa-apa ya, kembaliin aja sisanya, maka dikembalikan sisanya ya. Maka ini yang dimaksud Rasulullah, kalau datang pemiliknya dan dia bisa nyebutin ciri-cirinya setelah 1 tahun, maka tetap engkau kembalikan barang tersebut kepadanya. Ini jenis luqatah yang pertama. Yang kedua, Rasulullah ditanya, wasa'alahu an dallatil ibil. Rasulullah ditanya tentang orang yang menemukan unta yang hilang. Kalau Pak Haji nemuin unta di sini, boleh nggak langsung diambil? Ya, ternyata kata Rasulullah, malaka walaha, apa urusannya unta itu denganmu? Da'ha, tinggalkan dia, biarkan sudah. Ya, fa inna ma'aha hidha'aha wa siqa'aha, karena dia memiliki sepatu dan tempat kantong minumnya. Artinya unta ini, dia walaupun dibiarkan, dia bisa cari makan sendiri. Apalagi dia punya kantong minum yang besar, yang dia bisa bertahan hidup dalam waktu yang lama. Nah, maka dari sini, kalau kita nemuin unta, nggak boleh diambil, biarkan dia. Ya, bahkan kalau kita ambil kemudian kita umumkan setahun nggak datang pemiliknya, tetap kita nggak boleh memilikinya. Berarti haram di sini. Ya, kalau kita nemuin unta, tapi nggak ada lah ya, kita nemu unta di sini, kecuali antum lagi ya main ke Arab Saudi sana ya, di Riyadh nemuin unta ya, unta tersesat, maka nggak boleh diambil ya. Kalaupun antum ambil, harus diumumkan selama-lamanya nggak boleh dimiliki ya. Ini kalau yang ditemukan berupa unta. Yang ketiga, Rasulullah ditanya lagi ya, wasa'alahu anisya. Rasulullah ditanya tentang kambing yang tersesat sekarang, kambing atau domba. Boleh tidak mengambilnya? Nah, kalau domba atau kambing beda lagi nih hukumnya. Rasulullah mengatakan, khuzha, kamu boleh mengambilnya. Fa innama hiya laka, karena itu bisa jadi untukmu, au li akhika, atau untuk saudaramu, au li dhi'ib, atau dia malah dimakan serigala. Kalau kambing atau domba boleh kita ambil. Tapi kalau saya harus rawat, saya susah. Qut hayawanan makulan.
kalau barang yang ditemukan barang berupa hewan yang bisa kita makan, hewan yang halal dagingnya. Tapi yang dimaksud di sini hewan-hewan kecil. Contohnya apa? Ayam, bebek, apalagi burung, ya. Tiba-tiba kita temuin ayam di depan rumah kita. Tapi ingat, itu memang antum pastikan bukan milik tetangga. Ya. Jadi tiba-tiba ada ayam masuk pekarangan kita. Nah, itu kan barang temuan tuh. Dan antum nggak ada kayaknya tetangga sini yang miara ayam. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Dikasih 3 pilihan oleh syariat kita. Yang pertama, langsung digoreng ayamnya. Disembelih kemudian dimasak. Ini pilihan pertama, boleh langsung, ya. Tapi tadi ya pastikan tetangga kita memang nggak ada yang miara ayam gitu. Kalau antum tahu ada tetangga yang miara ayam, ya jangan langsung disembelih, ya. Harus dikembalikan karena itu bukan barang temuan. Ini memang nggak ada satu RT yang miara ayam, ya. Maka berarti pilihan pertama boleh langsung dimakan. Tapi tadi ingat, ketika kita makan pun tetap diumumkan, ya, tetap diumumkan selama 1 tahun. Yang kedua, antum takut juga kalau langsung makan. Kalau jaga juga repot ngerawat ayam kan. Akhirnya antum pilih cara simpel, ya udahlah saya jual aja. Pilihan kedua, dijual. Tapi hasilnya bukan buat antum, disimpan. Karena sambil diumumkan, ya, sambil diumumkan setahun, kalau ada yang datang maka tinggal sampaikan ayamnya sudah saya jual, ini hasil penjualannya. Nah, ini pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga, antum merawatnya. Nah, ini yang susah, ya. Sudah nemuin ayam, ya, atau bebek, malah ngerawat lagi. Karena pasti kita ngeluarin apa? Biaya makannya. Walaupun nanti bisa kalau ada pemiliknya datang, kita rembes kepada pemiliknya, ini ayam makannya 1 hari 50.000 ini, ya, maka harus dirembes, ya, diganti. Nah, kira-kira antum milih yang mana dari 3 ini? Hah? Kalau nemuin ayam langsung dimakan, dijual, atau antum merawat, antum pilih mana? Ya. Lebih mudah yang pertama, ya, langsung dimakan saja, ya. Kalau jual kan antum repot juga nawarin, ya. Maka dimakan tapi sambil diumumkan tadi, ya. Sambil diumumkan, kalau ada nanti pemiliknya datang tinggal diganti, ya. Nah, ini yang pertama, kalau yang ditemukan berupa hewan yang boleh dimakan. Yang kedua, idza kana al-malqut man yakhsha fasaduhu. Yang kedua nih, bila barang yang ditemukan termasuk kategori barang yang dia cepat rusak atau expirednya, ya. Antum nemuin buah-buahan, ya, di tengah jalan, atau antum nemuin es krim, apalagi es krim, ya, cepat cair kan, ya. Nah, kalau antum nemuin barang yang dia cepat rusaknya atau expirednya, maka sama diberikan 3 pilihan juga, ya. Yang pertama, dia langsung makan saja. Nemuin es krim di tengah jalan, makan sudah. Karena sayang malah kalau dibiarkan, masa antum mau umumin setahun es krim, ya kan nggak mungkin, ya. Atau buah-buahan, ya, apalagi buah, ya, cepat juga expirednya. Nemuin mangga, jeruk, apel, anggur di jalanan, ya. Tapi antum harus pastikan memang itu nggak ada pemiliknya, atau antum nggak tahu pemiliknya gitu.
Jangan di depan ada truk mangga, ya antum tahu itu, ya. Ternyata ada mangganya yang jatuh, sengaja antum diemin, tunggu truknya jalan, ya antum ambil, ya nggak boleh. Itu namanya bukan barang temuan, karena antum tahu, oh itu milik truk mangga itu. Tapi ini memang betul-betul nggak ada, ya. Yang antum tahu pemilik mangga ini, maka boleh langsung dikonsumsi. Atau yang kedua tadi, dijual dan hasilnya disimpan. Atau yang ketiga, antum menyimpannya, dan ini nggak mungkin itu, ya, karena barang-barang itu cepat expirednya. Paling yang bisa antum lakukan dua saja, antum langsung makan, atau yang kedua antum menjualnya. Karena kalau disimpan ya malah merusak kan barang tersebut, karena itu barang yang cepat expirednya, ya. Yang ketiga, hukum yang berkaitan dengan barang temuan, ya. La yajuzu akhdhul luqatah illa idza amina ala nafsi. Kalau yang dia temukan berupa barang-barang, ya, yang memang itu barang berharga. Kelewat ya. Yang ketiga itu nuqud, uang, wal awani bejana, atau barang-barang elektronik. Maka kalau itu yang ditemukan, wajib orang yang menemukannya menjaganya, kalau memang dia amanah, bisa menjaganya, dan dia umumkan selama 1 tahun di tempat-tempat yang memang di situ manusia berkumpul. Kalau dulu itu diumuminnya di pasar, karena banyak manusia di situ, ya. Kalau sekarang kan lebih mudah, ya, di medsos, ya. Apalagi antum nemuinnya di sekitar perumahan sini, kan ada grup satu perumahan, lebih mudah lagi. Hah? Capek dong keliling-keliling sambil bawa ini toa gitu. Ya, lebih mudah di medsos sudah, ya, mengumumkan barang yang ditemukan tersebut. Yang keempat, tidak boleh mengambil barang temuan kecuali tadi kita merasa yakin kita memang bisa menjaganya. Selain menjaganya, kita harus umumkan 1 tahun. Kalau kita nggak yakin nih, maka lebih baik tinggalkan sudah. Apalagi yang ditemuin uang 1 koper isinya 1 M, itu biasanya godaannya lebih berat tuh. Wah, dipakai aja lah sedikit gitu, 10 jutanya dipakai, 10 jutanya dipakai, ya. Sambil dia umumkan sih, tapi lama-lama kepakainya banyak, ya. Maka lebih berat tuh dia gantinya. Nah, kalau kita merasa nggak aman dari fitnah harta tersebut, nggak mampu menjaganya, nggak mampu mengumumkannya, maka tidak boleh mengambilnya, ya. Atau kalaupun antum ambil, sudah diserahkan saja kepada polisi, ya, atau pihak-pihak yang berwenang untuk menjaga barang tersebut, ya. Ini yang keempat, ya. Yang kelima, al-multaqit, orang yang menemukan barang yang ditemukan itu, yamtalitul lutotoh, maka dia boleh memiliki barang tersebut setelah mengumumkannya selama 1 tahun. Ingat, hitungan 1 tahun, 1 tahun bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi. Jadi harus pas 1 tahun. Makanya antum tandain kalau nemu barang temuan, ya, ditandain di kalendernya, ya. Kalau sudah tepat 1 tahun, boleh jadi milik antum, ya. Walaupun tadi kalau ada yang datang ngaku itu barangnya, suruh sebutkan dia ciri-cirinya, ya. Jadi antum sudah 1 tahun nih nemuin HP misalnya, sudah 1 tahun antum umumkan juga, nggak ada yang datang, itu boleh antum jual,
Tapi sebelum antum jual, antum kenali ciri-ciri HP tersebut. Jadi ditandain, tandanya apa nih? Mereknya atau ada bekas jatuhnya misalnya, ya. Maka nanti setelah antum jual, kan udah lewat nih 1 tahun, ada yang datang ngaku-ngaku. Nah, suruh dia sebutin ciri-cirinya. Kalau ciri-cirinya pas dengan yang memang HP yang antum jual itu, berarti antum kembalikan uangnya. Gitu ya. Ini kalau dia sudah menemukan dan dia umumkan selama 1 tahun. Yang keenam, nah ini yang berat nih, antum kasih tahu anak antum. Luqtatus sobi, barang temuan yang dipungut oleh seorang anak yang belum baligh, maka dia jadi tanggung jawab kedua orang tua atau walinya. Jadi Pak Haji punya anak, nemuin HP, dibawa pulang lah. Pak, saya nemuin HP nih. Bapaknya yang wajib mengumumkannya selama 1 tahun. Ya, maka kasih tahu anak kita kalau nemuin sesuatu nggak usah diambil, ya, karena walinya, orang tuanya yang bertanggung jawab mengumumkannya selama 1 tahun dan dia wajib menjaganya. Ya, ini kalau yang nemuin anak kecil yang belum baligh. Ya. Yang ketujuh, nah ini khusus ya. Luqtatul harami la tamliku bihalin wa yajibu ta'rifu biha tulad dahri. Barang temuan yang ditemukan di tanah haram. Tanah haram mana? Mekah atau Madinah. Kalau nemuin barang temuan di tanah haram, maka tidak bisa dimiliki selama-lamanya. Ini khusus, ya. Kalau nemuin barang di tanah haram, gak bisa dimiliki selama-lamanya. Walaupun antum ambil untuk ngumumin, antum udah umumin selama 1 tahun, tetap gak boleh dimiliki. Ini khusus di tanah haram, ya. Makanya di sana ada yang namanya qismul mafqudat, bagian khusus yang mengumumkan barang yang hilang. Ya. Apa tuh namanya bahasa Inggrisnya? Lost and found, ya. Makanya di sana rata-rata ya, mayoritas kalau ada jemaah yang dia kehilangan, dia langsung diarahkan tuh ke bagian qismul mafqudah. Dan insya Allah itu ada, ya. Beberapa kerabat anak itu pernah kehilangan dompet padahal isinya semuanya di situ, ya, uangnya, ATM-nya, ya. Akhirnya diarahkan sama mutawifnya, coba ya ke bagian itu, dan subhanallah masih ada, ya, karena orang tahu gitu kalau utuh, ya. Karena orang tahu kalau barang temuan di tanah haram gak boleh dia ambil, dia miliki. Ya. Kenapa kok khusus sih di tanah haram? Kalau kita nemuin barang itu gak bisa jadi milik kita. Apa hikmahnya? Kata sebagian ulama, karena Mekah Madinah itu orang akan sering bolak-balik ke tempat itu. Orang akan sering bolak-balik ke tempat itu, akan sering dikunjungi. Ya, beda kalau antum kehilangan barangnya di Surabaya kan. Lagi tugas saja di sana, ya. Ketika hilang ya sudah, ya. Orang enggak akan balik lagi gitu. Tapi kalau hilangnya Mekah Madinah, orang akan terus bolak-balik ke Mekah dan Madinah gitu. Makanya dia harus terus diumumkan. Ya. Dan gak boleh dimiliki walaupun sudah diumumkan selama 1 tahun. Makanya yang bertanggung jawab udah itu bagian yang dia mengumumkan itu selama-lamanya. Ismul mafqudat atau tadi lost and found itu dia harus umumin selamanya barang yang hilang tersebut, ya.
Nah ini 7 ya hukum-hukum yang berkaitan dengan barang temuan. Ada satu masalah lagi tentang al-laqit. Apa itu al-laqit? Anak yang ditemukan. Jadi yang dimaksud al-laqit at-tiflul ladzi yujadu manbuzan fi syari. Anak yang ditelantarkan di jalanan atau di pintu masjid, atau anak yang tersesat dari keluarganya dan tidak diketahui nasab dan orang tuanya. Gimana kalau antum nemuin anak tiba-tiba di depan pintu masjid sini? Gimana bayi? Ada anak kecil di sini nangis aja. Ya. Ditanya di mana rumahnya, nggak tahu, ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya. Ya. Nah, hukumnya kalau nemuin anak kecil yang seperti ini beda dengan hukum nemuin barang temuan. Kalau tadi kan barang temuan hukum asalnya apa? Mubah, boleh saja kita ambil. Tapi kalau anak kecil yang ditemukan, ini hukumnya fardu kifayah. Kita mengambilnya atau merawatnya ya. Bagi yang menemukannya. Fardu kifayah itu apa? Wajib bagi sebagian muslim. Apabila sudah dilakukan muslim yang lain, baru gugur kewajibannya. Karena ini berkaitan dengan nyawa. Kalau dibiarkan anak itu kelaparan, meninggal, dosa seluruh kaum muslimin. Harus ada yang merawatnya, menjaganya. Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Ya. Nah, di sini ada hukum-hukum yang berkaitan dengan anak kecil yang ditemukan di jalanan, di depan pintu masjid ya, yang dia tersesat. Yang pertama bila anak tersebut ditemukan di negeri kaum muslimin, maka dia statusnya adalah muslim atau muslimah. Jadi kalau dia ditemukannya di Indonesia, di Arab Saudi, di negara yang memang dia mayoritasnya kaum muslimin, maka statusnya anak itu dia adalah muslim atau muslimah. Yang kedua, ya, orang yang paling berhak mengasuhnya kalau ada anak yang dia ditemukan tersesat, itu adalah muslim yang dia bukan orang fasik. Muslim yang dia bukan orang fasik. Orang fasik itu apa? Orang yang jatuh dalam dosa besar. Jadi kalau yang nemuin dia justru orang yang suka mabok, orang yang suka main judi, termasuk hobinya judi online, ya. Ya, lagi rame ini judi online ya. Ya. Maka kalau yang nemuin orang itu, dia sebetulnya nggak berhak mengasuhnya. Karena orang itu fasik. Termasuk ya, nanti kita belajar kalau fikih keluarga, kalau suami istri bercerai siapa yang paling berhak mengasuhnya? Anak kecil tersebut. Ya. Suami istri cerai, punya anak umurnya baru 2 tahun. Siapa yang paling berhak mengasuhnya? Kalau dalam hukum fikih itu ibunya. Tapi dengan syarat tadi, ibunya dia wanita muslimah, bukan kafir. Yang kedua, dia bukan orang yang fasik. Kalau ternyata ibunya setelah cerai, dia malah sukanya main sama laki-laki lain, ya, sukanya malah suka ke diskotik tiap malam. Nah, ini dia nggak berhak ngasuh. Karena di antara syarat orang yang ngasuh anak itu adalah dia bukan orang yang fasik. Ya. Baik, sampai sini ya. Berkaitan dengan anak yang ditemukan di sini ya, syarat-syarat orang yang mengasuh atau orang yang dia boleh menjaga merawat anak yang ditemukan, dia berakal, dia sudah balik, dia merdeka,
dia orang Islam, dia orang yang adil, bukan orang yang fasik. Maka kalau ternyata yang merawatnya kafir tidak diperbolehkan, yang merawatnya muslim tapi dia gila nggak boleh, atau dia fasik juga tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk materi yang cukupkan ikhwah, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadal yang punya pertanyaan. Nah, silakan. Silakan Pak Haji. Kalau saya selama di sini Pak Ustaz pernah 2 kali. Jadi ada burung datang ke sekitar rumah. Iya, sekitar rumah. Kalau tadi gambarnya mungkin hampir sama seperti ayam ya. Kalau ayam mungkin ya dari sekitar lingkungan sini mungkin ya, karena kan kita kan tertutup tuh tempatnya. Ini burung itu burung piaraan, dia datang di sekitar rumah dan sama anak saya udah ditanyakan tuh ke sekitar siapa yang punya gitu kan, mungkin terlepas dari tetangga. Tapi apakah kita juga harus tetap mengumumkan selama 1 tahun? Sebenarnya itu udah ya, karena kami juga belum tahu data ini. Di medsos diumumin nggak? Enggak. Ini udah diumumkan. Jadi ya hanya ditanya ya, kemungkinan di sini kan yang memelihara burung seperti itu beberapa sih mungkin. Ada tapi. Ada. Jadi kita harus tanyakan bukan punya dari sekitar lingkungan sini. Kita mau mengumumkannya ya memang nggak kita umumkan sih, hanya kita tanyakan saja ini ada nggak yang punya burung. Dan ya mungkin udah lebih dari 1 tahun mungkin ya. Itu apa yang harus kami lakukan? Burung tuh sekarang masih ada. Ya. Apa harus? Tapi selama habis ditemukan diumumkan nggak itu terus menerus? Enggak. Ya itu kan, ini kan gambarnya burung ya. Burung kan terbang, mungkin punya sayap terbang. Beda dengan ayam kan. Kalau ayam kan mungkin seberapa jauh sih dia bisa jalan gitu ya. Kalau ayam di lingkungan seperti permata hijau ini kemungkinan masih ada yang di sekitar sini ayam lepas. Tapi ini kan burung terbang, entah mungkin dari luar kompleks ini, kita mau umumkannya di mana? Ya itu tadi yang paling bisa kita umumkan berarti di medsos. Kalau di medsos kan orang mudah untuk melihatnya. Apakah itu di Facebook, di Twitter, di Instagram, ya. Pak Haji punya Instagram kan? Semuanya punya, itu kita gunakan untuk. Tapi misalkan itu kan mengumumkan 1 tahun. 1 tahun. Ini sudah lewat 1 tahun misalnya. Apa masih ada kewajiban kita untuk mengumumkannya walaupun dia karena sudah lewat di 1 tahun, ternyata kita baru tahu ini kan kajiannya baru hari ini gitu kan. Berarti ketika sudah baru tahu diumumkan. Harus diumumkan selama 1 tahun. Kalau selama 1 tahun sudah diumumkan nggak ada yang ngambil, baru itu jadi milik Pak Haji. Boleh dipelihara, dijual, dimakan, digoreng, boleh, ya. Ya, jadi tetap harus diumumkan, ya. Harus diumumkan selama 1 tahun, gitu, ya. Tapi tadi kalau memang dia mau langsung dimakan pun boleh, tapi tetap diumumkan, ya. burung piaraan. Oh, burung piaraan, bukan burung yang ini enak buat dimakan. Sayang kalau digoreng. Iya, nggak ada ini dagingnya juga. Oh, nggak ada dagingnya. Oh iya, berarti memang dia enaknya dipelihara aja ya. Tapi kan berat, berarti harus dikasih makan, ya, dirawat, ya. Dirawat 1 tahun lebih kan. Kita umumkan lagi nanti
kalau orang yang ngaku kan kita nggak bisa juga memastikan apa tanda-tanda yang dia miliki. Nah itu diumpetin burungnya ketika orangnya datang. Bukan kan, misalkan kita mengumumkan burung ini lovebird misalkan ya, lovebird itu kan dia hampir jamak semua orang, semua burung hampir sama seperti itu. Pada saat kita umumkan mungkin juga yang punya juga nggak tahu tanda-tandanya seperti apa itu kan. Gimana tuh? Kalau ada angkutannya dulunya ada berapa? Enggak, tetap pokoknya kewajiban kita merawat, mengumumkan tadi. Nggak perlu diumumkannya secara detail, enggak. Pokoknya siapa yang kehilangan burung tadi, apa namanya? Longbird tadi. Lovebird. Ya. Lovebird. Udah, nanti kalau ada orang yang ngaku baru suruh dia sebutkan ciri-ciri spesifiknya. Kan pasti ada Pak Haji, cari aja kira-kira apa yang spesifiknya di situ. Ya. Apakah ada di bagian sayapnya, ya? Ada. Kalau dia bisa sebutkan, baru itu benar milik dia. Kalau dia nggak bisa, ya berarti bukan milik dia. Kan ada aja kan orang yang ngaku-ngaku gitu, padahal dia bukan pemiliknya. Nah, jazakallah khairan. Mengumumkan setahun masa setiap hari dulu terus. Enggak. Itu tergantung, ya minimal sepekan berapa kali gitu. Ya sepekan 2 kali, 3 kali, besok nanti pekan berikutnya gitu juga gitu. Jadi memang nggak ada ketentuan ya, yang penting kita umumkan sih. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naam, tafadhal. Salam. Ini misalkan Ustaz ya, jadi kita udah lama nggak cek rekening nih, nah tahu-tahu rekening kita Ada yang masuk. Iya, Masya Allah. banyak nih. Itu gimana Ustaz? Jadi kalau misalkan ada mungkin disengaja tanpa kita ketahui ada yang ngasih nafsu ke kita gitu. Tapi kita sadari setelah berapa waktu yang Iya. lama. Baik. Kalau masalah transfer kan lebih mudah mendeteksinya, tinggal datang ke bank yang kita nabung di sana kan gitu. Kan dia tahu tuh bagaimana ngeceknya, ini dari rekening siapa gitu. Ya kalau itu mah gampang. Jadi itu nggak bisa dianggap barang temuan. Ya, pasti ada pemilik. Maka kita pastikan dulu ke bank tersebut. Ini kalau ada uang masuk ya. Kalau saya muamalat gitu selalu ada notifikasinya, ya. Nggak tahu kalau bank antum mungkin lebih canggih lagi. Kalau muamalat ada, ini ada uang masuk sekian, apakah ini ya dari orang yang anda kenal atau tidak? Jadi dia minta konfirmasi, ya. Maka itu bisa di cross check ke banknya. Ini kok ada duit 10 juta ke rekening saya gitu. Maka ditanya dulu. Jadi itu bukan barang temuan karena kita tahu bisa jadi salah transfer atau memang ada orang yang sengaja transfer. Kalau ketika bank sudah nunjukin, oh ternyata pemilik rekeningnya ini Pak yang transfer, Bapak kenal nggak? Nah, kalau Bapak nggak kenal ya berarti itu dia salah transfer. Tapi kalau Bapak kenal ya tinggal dikonfirm aja. Kalau itu ya bisa didetek insya Allah ya. Kalau ada uang transferan masuk ke kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi silakan. Aiman. Kalau misalkan kita kan bertetangga nih ada tetangga yang misalkan matinya di depan kita. Gimana? Pohon mangga. Gitu. Oh, pohon mangga. Pas buahnya itu di lahan kita jatuh. Kelahan antum. Nah, yang pertama itu kalau kita ambil harus kita bilang juga ke ibunya. Tapi tetangga memang menanam pohon mangga itu. Iya. Iya. Nah, kedua kalau misalnya kita punya uang kalau sejuta misalkan di jalan, kita kasihkan ke ini ke masjid gitu ya. Oh, masjid. Jadi, Oh. kalau kita
Langsung diinfakin ke masjid gitu. Taib, jazakallah khair. Yang pertama, kalau tadi nemuin mangga satu di depan rumah kita, tapi kita tahu tetangga nanam pohon mangga, maka berarti itu bukan barang temuan. Itu namanya kita nemuin buah tetangga jatuh depan rumah kita. Nah, itu harus kita kembalikan ke tetangganya. Ini buahnya jatuh nih depan saya. Ini saya kembalikan. Kalau kata tetangga, oh udah buat kamu aja gitu. Baru kita makan. Jadi itu beda ya, itu bukan barang temuan. Karena barang temuan barang yang memang kita nggak tahu pemiliknya siapa. Kalau ini kan kita tahu, oh memang tetangga ini pohon mangganya ya, yang dia buahnya jatuh. Kalau itu bukan dalam bahasan kita nih, bukan barang temuan karena kita tahu siapa pemiliknya. Ya. Yang kedua, uang yang ditemukan 1 juta langsung kita ambil dan kita infakkan, nggak boleh Pak. Karena kalau kita sudah ambil, konsekuensinya tadi kita jaga dan kita umumkan selama 1 tahun. Itu konsekuensinya Pak. Nah, tinggal tadi kembali kepada diri kita, kita mampu nggak menjaganya. Kalau kita merasa nggak mampu, berarti nggak usah diambil Pak, biarin aja. Tapi kalau kita merasa mampu, baru kita ambil dan kita umumkan selama 1 tahun. Jadi nggak boleh diambil langsung diinfakin ke masjid. Karena uang 1 juta pasti orang masih nyari lagi Pak. Ya, beda dengan 2.000. Kalau 2.000 kita nemu boleh masukin masjid karena orang nggak akan nyari lagi gitu. Makanya anak tanya tadi ngantum, kalau 5.000 masih ada yang nyari lagi nggak? Kalau 5.000 kita temuin, kebanyakan kita masih nyari nggak? Enggak kan? Enggak juga. Kecuali 10.000 ya, masih nyari. 5.000 real juga banyak yang nyari kalau ya. Taib, begitu. Wallahu taala a'lam bissawab. Tafadhal. Ini terkait dengan hewan, misalnya kambing kan. Kalau kambing kan boleh langsung konsumsi ini ya. Dan suatu ketika kita rawat, terus sambil diumumkan selama 1 tahun. Kebetulan di rumah kita itu ada kambing juga, yang ditemuin kambing betina. Kita punya kambing jantan dan kawan-kawannya itu. Akhirnya beranak pinak, datang kawin akhirnya. Iya, kawin dan punya anak beberapa gitu. Datang pemiliknya selama 1 tahun, kemudian mengenali ciri-ciri kambing yang hilang tadi, yang kambing betina. Anak-anak yang menjadi hak milik yang pemiliknya tadi, induknya saja atau termasuk sampai anak-anak? Tuh, iya. Jazakallah khairan. Yang jadi pemilik tadi ya, anak-anaknya itu berarti orang yang menemukan atau memang orang yang kehilangan tadi ya. Wallahu a'lam ya. Nanti coba ana cari lagi Pak ya. Ya. Ana juga baru tahu nih ada kasus kayak gini ya. Kalau di kampung Iya. Iya. Akhirnya dia kawin, punya anak. Nah, itu anaknya jadi milik ya siapa? Ya. Iya, ini masalah baru. Nanti coba ya ana cari. Ya. Ana belum tahu kalau sekarang jawabannya. Nanti coba ana cari, insyaallah bulan depan jadwal ana kajian lagi, insyaallah ana kasih jawaban. Allah ta'ala. Iya, udah besanan Pak. Melalui kambing itu jadi bersaudara gitu. Iya kan, susah juga itu menetapkannya ya. Karena satu sisi dua-duanya punya kontribusi gitu. Jadi anaknya ini milik siapa gitu. Baik, cukup ya. Kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan
Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.